welcome back in Jaja Channel. Sekarang kita akan membacakan Markus 4. Judulnya adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Sebelum kita memulai, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus surga, berkat saat ini kami sedang berdoa Tuhan. Kami mau membaca Alkitabnya Tuhan Yesus. Amin. Ayo kita bacakan Alkitab bersama-sama. Pada satu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak dan yang sangat besar jumlahnya mengurumi dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi itu danau itu, dan ia mengajarkan banyak hal pada perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu, ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur. Keluarlah, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanah, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghipitnya sampai mati sehingga ia tidak dapat berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia bertumbuh dengan subur dan berbuah, hasilnya ada 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan katanya, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menjawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 muridnya itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan di dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu ia berkata kepada mereka, Tidakkan kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan itu? Yang lain, penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis itu mengambil firman yang baru ditaburkannya di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah dan berbatu ialah orang yang mendengar firman itu dan segala menerima dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang pendidikan atau penganiayaannya karena firman itu, mereka
segera murtad. Dan yang lain ialah ditaburkan di tengah semak duri. Itulah ia mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal yang lain. Masukkanlah menghimpitkan firman itu sehingga tidak berubah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Dan ada 30 kali lipat, ada 60 kali lipat, dan ada juga yang 100 kali lipat. Kita baca selanjutnya, judulnya adalah perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang pembawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gandang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditempatkan di bawah gantung atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkatlah apa yang kamu dengar. Ukuran kamu pakai untuk mengukur akan mengukur dan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai kepadanya, ia akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang tidak ada padanya akan diambil daripadanya. Ayo kita baca selanjutnya, judulnya adalah perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu sempurna. Orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluar tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah mula-mula, tangkai kairnya, lalu bulirnya menjadikan bulir-bulir yang penuh. Lirnya kemudian butir-butir yang penuh isinya di dalam butir-butir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Kita baca selanjutnya, judulnya adalah perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh menjadi besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar,
sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungnya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberikan firman kepada mereka sesuai dengan peringatan mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala secara sendiri. Kita bakal baca yang terakhir, judulnya adalah Angin Ribut Direndahkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus serta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk di perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tahu yang sangat dahsyat, dan ombak-ombak menyebur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur dan burian di sebelah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu rendah dan danau itu menjadi teduh sekali. Ya, jadi direndahkan angin itu. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang yang lain, "Siapa gerantang orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Jadi seperti ini kita akan membacakannya. Next video, Markus 5, judulnya adalah Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Jadi thank you for watching. Sebelum kita menutup, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus dalam surga, pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami telah membaca bahwa Engkau adalah Raja segala bangsa. Tuhan berkatilah agar kami selalu diberkati dan Engkau, Tuhan Yesus. Amin. Thank you for watching. See you in next video. Bye bye.